Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajhalul huzna idza syi'ta sahla. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap kepadanya agar kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita memasuki sekarang hadis yang baru dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-38, hadis yang ke-38, dan ini juga bagian dari hadis qudsi, di mana disebutkan adanya perkataan Allah Azza wa Jal di selain Al-Quran, yang mana Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumandangkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu perkara, ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan, yakni amalan-amalan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, yang di bawah wajib, ya. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apabila aku mencintai seorang hamba, apabila aku mencintainya, maka aku yang akan menjaga pendengarannya, apa yang ia dengar.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjaga penglihatannya apa yang ia lihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan akan menjaga tangannya apa yang ia lakukan, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjaga langkah kakinya di mana dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, apabila dia meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani la u'idhannah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku pasti akan aku lindungi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan hadis ini kata Syekh Sa'ad Syithri, hadis yang hanya Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Selain dari Bukhari itu tidak ada, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, mendengar apa yang tadi dibacakan dari hadis ini menggambarkan betapa agungnya hadis ini, betapa besar manfaat dan betapa hebatnya orang ini sampai-sampai ya termasuk wali Allah, sampai-sampai dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai Allah menjaga pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, sampai permintaannya pun dikabulkan, permohonan perlindungannya pun juga demikian. Maka mari kita pelajari hadis ini di naungan penjelasan para ulama. Semoga kita semua bisa termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan tentang kriteria atau keutamaan seseorang menjadi wali Allah Azza wa Jalla, menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin nanti kita akan sedikit membahas ya siapa itu wali dan siapa itu wali Allah. Karena banyak orang di luar sana yang mengaku-ngaku jadi wali padahal dia bukan wali. Ya, mengaku-ngaku sebagai ya wali Allah Azza wa Jalla, sampai memiliki seragam tersendiri, sampai kowar-kowar di media sosial, ya di akun-akunnya, yang mana ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, perlu untuk kita singkap secara global ataupun secara terperinci, mudah-mudahan waktunya cukup. Siapakah itu wali dan bagaimana perkataan ulama tentang wali? Dan kemudian kalau dia adalah wali, apakah perlu adanya pengakuan dari manusia lainnya? Dan apa tujuannya pengakuan tersebut? Ya, kenapa harus mengatakan dia wali? Apa tujuannya? Ini patut untuk kita singkap ya. Ada sebuah kitab yang mulia ya yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, perbedaan antara wali ar-Rahman, wali Allah, dengan wali syaitan. Dan perlu untuk dibahas. Mudah-mudahan kalau ada kitabnya yang sudah diterjemahkan, antum baca kitab itu. Ini sangat luar biasa. Karena banyak orang di luar sana yang terkecoh dengan masalah ini. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum melangkah lebih jauh, kita berpedoman ya urutan syarahnya dengan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, di sini disebutkan man adali waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliku, yang memusuhi waliku, yakni yang menjadikan wali Allah sebagai musuhnya, ya. Dan kita harus tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang ngegantung begitu saja sehingga orang menerka-nerka. Banyak kita sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah tentang permasalahan siapa wali. Yang paling jelas yang menyebutkan tentang wali Allah di surat Yunus
ayat 62 dan 63. Allah Azza wa Jal berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya wali Allah Azza wa Jal, wali-wali Allah Azza wa Jal itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang tidak ada ketakutan baginya dan mereka pun tidak bersedih hati. Ini diantara kriterianya. Tapi yang kita maksudkan ayat setelahnya. Siapakah mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka orang yang beriman lagi bertakwa. Sehingga kata para ulama, orang-orang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara definisi kewalian adalah al-iman. Di antara definisi kewalian, al-wali adalah iman. Sehingga seorang mukmin dengan keimanannya, maka itulah wali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana iman yazidu wa yanqus, maka kewalian seseorang di hadapan Allah juga demikian, yazidu wa yanqus, naik turun. Ya. Seberapa besar ketakwaan dan keimanan seorang hamba, maka seperti itulah kewalian dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin besar keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin besar kewalian seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin kecil keimanan dan keislaman seseorang serta ketakwaan, maka semakin kecil pula kewaliannya. Sehingga iman dan wali itu berbanding lurus. Kata para ulama, seorang mukmin kulluhum auliyaullah. Semua orang yang beriman itu adalah wali Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kewaliannya berbeda-beda. Sehingga sebagaimana kita tidak koar-koar saya orang yang beriman, saya orang yang bertakwa, begitu juga seharusnya kewalian. Tidak ada yang koar-koar. Antum kalau ngomong di medsos atau ngomong di sini saja, saya orang bertakwa, pantas tidak? Tidak pantas. Ngomong di hadapan kaum muslimin di masjid lagi, saya orang yang beriman, pantas tidak? Padahal dia memang beriman, tapi pantas tidak? Tidak pantas. Saya orang yang bertakwa, pantas tidak? Tidak pantas. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan merekomendasikan diri kalian, jangan mensucikan diri kalian. Lantas gimana kita bisa menormalkan orang saya wali dari aulia Allah, saya wali dari wali Allah Azza wa Jalla? Pantas tidak? Sungguh sangat tidak pantas. Karena sejatinya seorang yang beriman adalah wali Allah. Dan kewalian berbeda-beda, dan hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang menilai. Karena belum tentu keimanan dan ketakwaan kita diterima. Iya Pak ya? Ada jaminankah? Tidak. Begitu juga dengan kewalian. Sehingga sungguh sangat aneh bin ajaib tatkala ada orang merekomendasikan diri sendiri atau orang lain sebagai wali Allah. Karena wali Allah yang sejatinya sebenarnya tidak ngaku-ngaku sebagai wali. Kalaupun ketahuan, ya, di antara spesifikasinya doanya mujarab. Sebagaimana hadis kita bacakan. Lihat Uwais Al-Qarni gimana? Ketika tahu kabar tentang dirinya itu viral setelah Umar bin Khattab meminta doa, walaupun ini hadisnya diperselisihkan oleh ulama ya, sanadnya. Anggap misalkan hadis ini sahih. Ya, lihat apa yang dilakukan oleh Uwais. Apakah dia langsung ngomong di khalayak ramai, saya adalah wali dari aulia illah? Apa yang terjadi? Ngumpet, sembunyi sampai meninggal dunia. Gak ada yang tahu. Itu karakteristik wali, menyembunyikan kewaliannya. Lebih dari itu, siapa yang terbaik di umat ini setelah Nabi kita?
Abu Bakar. Apakah pernah suatu saat Abu Bakar khutbah di hadapan para sahabat yang lain kaum muslimin, ana wali dari auliya illah? Tidak ada. Lantas apa yang menjadikan mereka orang-orang di zaman sekarang ini dengan bangganya, dengan beraninya, dengan nekatnya mengatakan saya wali dari wali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan, dan tidak ada jaminan dari amalan kita diterima oleh Allah saja. Makanya di antara doa orang yang bertakziah yang meninggal adalah orang yang muslim, apa di antara doanya? Semoga diterima amal salehnya, semoga iman dan Islamnya karena tidak ada jaminan. Lantas gimana dia keluar saya adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan lebih sebelum itu, di antara makna al-walayah, kewalian adalah al-mahabbah wan nusrah wal qurbah. Makna kewalian adalah al-mahabbah, cinta, kecintaan. Di antara makna kewalian adalah pertolongan. Di antara kewalian, makna kewalian adalah qurbah, kedekatan. Sehingga tatkala seorang mengatakan saya wali Allah, saya adalah kekasih Allah, saya adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah, doanya mujarab, Allah melindungi saya, itu maksudnya. Saya adalah orang yang terdekat dengan Allah, itu makna wali. Sehingga nggak ada yang ngaku-ngaku, Pak. Ya, sesoleh apapun nggak ada yang ngaku. Ya, kalau ngaku-ngaku bukan wali Allah, tapi bisa jadi itu masuk wali setan. Perlu dibedakan, karena banyak orang di luar sana yang dengan tenaga supranatural yang ada berjalan di atas air, ya, kebal bacok, makan beling ususnya nggak putus, nggak bocor, ya. Kalau ditanya salat Jumatnya di mana, salat Jumatnya di Mekah. Nah, itu yang terjadi. Dan bodohnya lagi orang pada percaya. Ya, kalau di sini Jumat, di sana jam 8. Tapi ditanya, sampai ada gua di Tasikmalaya, ya, tembus ke Mekah. Nah, wali dari auliya illah. La haula wala quwwata illa billah. Bodohnya orang-orang zaman sekarang. Saking bodohnya terhadap agama, gampang dikibuli. Padahal sudah jelas terang benderang. Pakai alat apa dia bisa sampai ke sana, sampai bisa sholat Jumat, balik lagi, ya. Tujuannya dengan mengatakan untuk, ya, meyakinkan orang-orang seperti itu saya adalah wali dan wali. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi dari ayat ini surat Yunus, bahwasanya orang yang beriman lagi bertakwa itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman lagi bertakwa, maka disitulah kewalian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya orang ini akan dijaga oleh Allah, wali, karena mendapatkan nusrah, pertolongan dari Allah, akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadi makhluk yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip ayat surat Yunus tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya, dan yaitu orang yang beriman lagi bertakwa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ayyuhal ikhwah, kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menjadikan waliku, kekasihku, orang terdekatku, ya, orang yang aku tolong sebagai musuhnya, maka aku yang akan menjadi musuh baginya. Maka aku yang akan memeranginya. Sehingga kata para ulama, ya, memusuhi orang-orang saleh secara umum, orang-orang yang beriman lagi bertakwa, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, karena apa? Karena terancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tahu ada dosa juga selain ini yang diperangi oleh Allah, seperti riba, seperti orang yang merampok. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang riba, ya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika tidak berhenti dari perbuatan riba, transaksi riba, maka ya fa'dhanu, kabarkanlah, biharbin minallah wa rasulih, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ngeri. Kalau orang berperang dengan Allah sudah pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya jelas yang kalah adalah makhluk. Allah adalah Rabb, Allah adalah Khaliq, Allah yang memiliki segalanya. Ya, akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang merampok. Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, lihat, memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan akan mendapatkan balasan, akan dibunuh, akan disalib, akan dipotong tangan dan kakinya, dan akan diasingkan di muka bumi. Dan ini pernah terjadi ya di Arab Saudi. Ada yang merampok, ya, setelah dipenggal kepalanya digantung 3 hari badan dan kepalanya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk jeraan bagi mereka-mereka yang masih hidup. Nih balasan mereka yang merampok. Sampai-sampai ada guru kami waktu di SMA, beliau orang Riyadh, ya, ketika ditanya, ya Syekh, kenapa antum tidak mau lanjut S2, S3? Kata dia, gara-gara ayat ini. Ketika ujian semester, ya, tidak jauh dari kampus di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh, ya, ada apa namanya, eksekusi orang yang ngerampok, digantung 3 hari. Ketika melirik ke kiri, melihat kepalanya, sehingga saya dapat nilai 3 dari 100. Dapat nilai berapa? 3, dari nggak bisa mikir. Lihat gimana shock terapi, ya, orang-orang yang sampai dia tidak bisa menjawab ujian. Sampai pernah juga ada orang yang mengatakan, ya, antum nggak mau pernah ngelihat kisos? Kata beliau, awal dan terakhir nggak mau lihat lagi. Kenapa? Ya, 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Ngelihat kepala ngegelundung seperti kelereng, kemudian darahnya muncrat. Gimana? Antum pikirkan, antum melihat, bukan lihat di YouTube, bukan di mana, lihat langsung. Itu efek takutnya berhari-hari. Bukan karena Islam agama yang anarkis atau ekstremis atau kekerasan, tapi ini pelajaran bagi mereka yang hidup nih. Kalau antum mau membunuh bakal kayak gini. Jadi ada hayah. Wafil apa ayatnya di dalam kisos itu ada wafil kisasi hayatun, dan di dalam kisos itu ada kehidupan, menjaga kehidupan, sehingga orang mikir lagi, saya kalau membunuh bakal seperti dia, nyawa dibalas dengan nyawa. Inilah keadilan, bukan di penjara 10, 20 tahun, 30 tahun, udah gitu dapat remisi, ya, bebas. Akhirnya anggota keluarganya mungkin terjadi lagi pembunuhan, ya. Orang mau naruh mobilnya, mau mencuri mobilnya, mau mencuri pencurian, mikir lagi, saya bakal dipotong tangan. Sehingga terjadi apa? Al-amnu wal aman, keamanan yang tersebar. Dan pemandangan seperti itu, ya, kita lihat orang turun dari mobilnya ke minimarket, 10 menit, 20 menit belanja, dalam keadaan mesinnya masih nyala, pintunya nggak dikunci, nggak ada orang, nggak ada keluarganya, dia sendiri. Balik lagi mobil masih ada. Lah coba kalau di sini kita praktekkan gimana? Sedekah, ya. Ya. Kenapa? Al-amnu wal aman. Karena hukum Allah ditegakkan sehingga keadilan, keamanan tersebar. Jadi bukan karena
ini melanggar hak asasi manusia, buktinya dia yang melanggar hak asasi manusia, membunuh jiwa, maka balasannya harus dibunuh. Tuh lihat, sehingga orang yang merampok juga balasannya sama, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperangi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi ya, muadatu auliya, memusuhi wali Allah azza wajal termasuk dosa besar. Ada ancaman khusus dan kita pernah bahas bahwa di antara kriteria dosa besar itu ada ancaman khusus. Ada ancaman khusus. Setiap dosa yang ada ancamannya, maka ketahuilah itu dosa besar. Dan dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah azza wajalla. Ancaman apapun, ancaman tidak masuk surga, ancaman dimasukkan ke neraka, ancaman ya seperti ini diperangi oleh Allah, ancaman dimurkai oleh Allah, ancaman laknat atau adanya hukuman had di dunia, maka itu adalah dosa besar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga kita katakan di sini ini fadilah faedah dari Syekh Sa'ad Syithri sebelumnya. Dari hadis ini kita menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara, Allah berkata, mengisbatkan, menetapkan sifatul kalam, sifat Allah berbicara dan Allah berbicara secara hakiki. Adapun Allah berbicara seperti apa, itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Sudah titik. Kita katakan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan yang Ia mau Allah berbicara, dan bicaranya Allah ini juga termasuk firman Allah azza wajalla dan bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah dan Al-Quran bukan makhluk sebagaimana akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, apapun itu. Ya, apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah, maka ketahuilah bahwasannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya sama sekali, akan tetapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini nafyun wa itsbat, peniadaan dan penetapan. Artinya bahwa kata para ulama, pendengaran dan penglihatannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan begitu seluruh sifat Allah. Allah mengkhabarkan bal yadahu mabsutatan, dan kedua tangan Allah itu terbentang. Gimana tangan Allah? La adri, kita nggak tahu. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wa jal. Ya, disebutkan ada mata Allah azza wa jal dalam Al-Quran. Bagaimana mata Allah? Tidak tahu. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Karena sejatinya kita tahu nggak zatnya Allah? Tidak. Karena kita tidak tahu zatnya Allah dan kita belum melihat Allah, dan di dunia mustahil melihat Allah. Ya, melihatnya kapan? Di akhirat. Di akhirat, di padang mahsyar, dan juga di jannah Allah azza wa jalla. Semoga kita bisa memandang wajah Allah di surganya kelak. Allahumma amin. Ya, adapun di dunia kita mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan melalui perkataan Allah azza wa jalla kepada Nabi Musa tatkala ingin melihat Allah azza wa jalla, fa innaka lan tarani, yang kau nggak bakal lihat aku di sini. Akhirnya sampai gunung Tur Sina itu sampai rubuh, Musa pun pingsan. Akan tetapi melihat Allah nanti di surga, fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, kalian tidak bakal melihat Allah kata Nabi sampai kalian mati dulu. Ya, artinya di surga. Sehingga kalau kita tidak tahu zatnya Allah, maka kita pun juga tidak tahu hakikat sifatnya Allah azza wa jalla. Yang ada apa? Kita imani saja. Allah mengkhabarkan Allah memiliki sifat,
Maka kita hanya mengimani saja, gak usah pakai takwil, gak usah harus pakai logika, gak usah pakai ini maknanya demikian dan lain sebagainya. Sebagaimana ahlul bid'ah sampai otaknya mikir kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir berarti asnya nanti kosong dong. Karena sepertiga malam terakhir itu terus muter katanya. Tuh, mereka pakai apa? Logika itu terbatas, Pak. Jangan yang terbatas ini menghukumi yang absolut, yang mutlak. Gak mungkin, gak bisa. Cukup kita imani saja. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kalau kita menganalogikan sesuatu yang menurut kita di luar pikiran, di luar nalar, maka yang lain pun nanti bisa tertular. Ya, banyak sekali kalau kita bahas masalah ini. Intinya bahwa akidah Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, maka menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa mentakwilnya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa meniadakannya, tanpa memisalkan, menyerupakan dengan makhluknya. Kita tetapkan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Itu selamat itu, Pak. Sudah. Karena para sahabat nggak menanyakan bagaimana Allah beristiwa, enggak. Mereka beriman sami'na wa ata'na. Makanya Imam Malik itu sempat ngamuk luar biasa kepada mereka yang bertanya, kepada orang yang bertanya bagaimana Allah beristiwa. Sering kita sebutkan di sini sampai keringet dingin Imam Malik itu. Ya Imam, kaifastawa Allah ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Keringet dingin beliau. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak pernah beliau dapatkan dari guru-guru mereka, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jawaban beliau jadi kaidah bagi mereka yang belajar asma wa sifat. Ya, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa itu diketahui, ya, secara makna, yakni ala wartafa, tinggi. Wal kaifu majhul, bertanya tentang kaifiyah Allah beristiwa, bagaimana Allah majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana Allah beristiwa itu bid'ah. Akhirnya fama araka illa rajulan su fa ukhrija min majlisihi. Kemudian aku tidak melihat engkau adalah orang yang memiliki niat yang buruk, maka dikeluarkan dari majelisnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ayuhal ikhwah, ini hadisnya panjang sekali. Ya, ini baru di muqaddimah sebenarnya, belum masuk ke kriteria bagaimana menjadi wali, terus apa saja sebab-sebab seorang bisa menjadi wali. Ini belum masuk ke sampai bab ini, baru muqaddimah dan waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.